sahabat Sripaku TV, balik lagi bersama saya Ulit. Saya ada di rumah Busana Tria bersama Tante Tria. Selamat pagi Tante. Pagi. Untuk awalnya ini Ulit mau tanya nih Tante, asal mulanya dari jumputan ini gimana Tante? Jumputan ini memang asalnya dari Palembang ya. Iya. Dari permintaan customer atau langganan atau tamu gitu kan, jadi mereka minta jumputan itu bervariasi ya, jadi kita kembangkanlah ini variasi jadi jumputan dengan berbagai macam corak gitu. Disclaimer nih permisa, kita boleh lepas ini Tante? Ya boleh. Biar kelihatan cantiknya. Udah divaksin juga. Alhamdulillah. Boleh masuk Tante, kita lihat-lihat motifnya. Ayo, ya boleh, silakan. Ayo. Di sini banyak ini Tante ya, banyak kayak penghargaan. Penghargaan dari Presiden Jokowi, dari SBY, dari Menteri Perindustrian. Ya alhamdulillah lah, pokoknya karena saya ini mengembangkan dari tahun 2000, sehingga dari Kementerian Perindustrian, beberapa kementerian lah ya, terutama Kementerian Perindustrian karena di bidangnya ini kan. Ini dari pariwisata, ada dari perindustrian, perdagangan, Kementerian UKM, ya itulah rata-rata seperti itu yang berhubungan dengan produk kita, usaha kita ini. Ini banyak banget juga Tante ya piala-piala. Alhamdulillah. Ya itu makanya, jadi mereka tuh menyorot apa-apa yang kita buat, terus mereka menilai gitu, langsung dikasih penghargaan. Boleh Tante kita lihat motif-motif dari jumputan. Yuk mari. Mana dulu nih? Boleh. Baju. Ya, oke. Nah seperti ini saya baju nih jelasin. Kan baju ini berupa baju casual ya, kemeja. Ini kan tetap jumputan nih. Tapi kita kombinasi dengan ada polkadotnya, ada bunganya, dengan berbahan katun. Sehingga orang mungkin bosan dengan misalnya monoton jumputan saja. Jadi kita kombinasi seperti ini supaya pembeli, para langganan itu tidak hanya monoton begitu aja. Pokoknya dia harus ada yang sesuatu yang baru gitu Mbak. Nah ini ya. Lalu misalnya, nah ini jumputan dikombinasi dengan bahan tenun. Itu modelnya model casual juga, jadi bisa dipakai untuk sehari-hari. Tuh. Nah, misalnya ini lagi. Nah ini misalnya. Ini batik Mbak ya, batik. Ini batik Jawa. Nah kita kombinasi dengan jumputan yang bahan Paris seperti ini. Ini bisa dipakai casual juga untuk kerja, untuk acara-acara pertemuan sama teman-teman. Casual ringan ini nih, harganya juga ringan. Murah gitu. meriah. Murah meriah, biar bisa koleksi gitu Mbak. Tuh. Ada lagi? Banyak macam-macamnya. Apalagi banyak banget ya, seperti ini juga nih. Nah ini kemeja cowok. Oh kemeja cowok. Jumputan, kemeja cowok jumputan, berbagai macam corak dan warna. Kadang-kadang kan orang ada senang yang udah kuning, lagi misalnya partai nih Golkar, ayo kita siapin gitu. Tuh, ada biru nih dikombinasi dengan abu-abu dengan biru. Gitu. Ini kain bawahnya Tante? Kalau ini kain dobi polos, karena sebenarnya ini kan harusnya celana panjang, tapi karena ini kita buat ini aja lah, fokusnya ke kemeja sebenarnya. Lalu ini jumputan, ini model-model palazzo. Ini ibu-ibu ini senang juga yang gombrang-gombrang, apalagi yang pakai muslim ya. Pakai muslim dia senang yang longgar-longgar gini Mbak. Gitu, celananya lebar. Nah lalu kita lihat lagi ada ini seperti tadi ya. Terus ini nih apa namanya tuh mukena. Nah ini kita buat juga mukena jumputan nih. Mukena jumputan, jumputannya bisa dipakai seperti ini. Nih, kan orang tuh ada yang sudah pakai kerudung,
dia tuh nggak mau lagi dibuka kerudungnya harus sholat. Jadi dibuka ininya kan. Tapi kalau misalnya mode ini kita tinggal resleting aja. Tuh. Nah, itu. Mukena berjumpa ini karena permintaan langganan, jadi harus ada jumputan mukena gitu. Kita buat mukena. Tuh. Cucut. Tuh. Lalu apalagi ya banyak sih ya. Ini baju muslim. Dia tupis juga, jadi bisa abaya, dibuka. Kayak abaya. Jadi bisa dibuka, jadi dia outer. Gitu lepas. Nah, gini Mbak. Ini jadi inginnya bisa dipakai untuk jadi yang kayak inovasi baru ya. Dia bahan tile, pakai renda-renda. Ini bisa dipakai untuk baju lain juga. Misalnya kita mau pakai celana panjang pun masih enak. Nah, gini kan. Dia bisa gaya. Bisa pakai dijadiin gamis. Terus pakai celana panjang juga ini bisa gaya kan untuk pesta. Tuh, Mbak. Kita ini beragam-ragam lah pokoknya. Ininya materinya jumputan. Rata-rata ya. Macam-macam kreasi lah Tante ya. Iya, macam-macam kreasi ya. Karena kalau kita ini bosen lah orang Mbak. Kalau kita tuh nggak inovasi. Harus tetap berkreasi, berinovasi. Itu. Lalu ini apa Tante? Oh, ini dasi. Kalau ada bapak-bapak yang mau buru-buru gitu kan, dia mau ini ada dasi ya udah kita sediain itu. Dan ini kemeja yang tadi di sini kan ini bermacam. Cowok tadi. Nih. Tuh. Nah, terus seperti baju saya ini nih kan. Nah, ini terbaru banget loh ini. Jadi, ini ada ininya. Kayak gini kan. Jadi ini kemejanya dari jumputan, motif jumputan pakai bahan-bahan Paris yang lembut gitu kan biar dingin ya. Terus ininya dikombinasi dengan batik. Terus soal ininya kita tempel-tempel biar tambah cantik. Seperti saya pakai ini kan, gitu. Macam-macam kreasinya ini Mbak. Berdasarkan ukuran juga. Ini terbaru bener nih, baru minggu ini selesainya. New collection. New collection. Itu. Lihat lagi. Ini songket Mbak. Songket tetap kita adakan karena memang songket ini memang khas Palembang benar kan. Dan kita juga dapat penghargaan dari kementerian, dari presiden itu tuh tentang songket, pengembangan songket. Ini kreasi sama jumputan Tante? Iya. Jadi ini dinamain songket jumputan, makanya dapat jumputan. Ya, makanya kita dapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian itu karena pertama kali kita mengkreasikan antara songket sama jumputan. Itu dapat penghargaan itu yang tadi di syuting di sebelah situ. Ya dari situ kan jadi berkembang lagi kan. Ya macam-macam orang seperti kita juga buat gitu kan, enggak apa-apa. Karena kita yang punya ide, mereka ini enggak masalah sih ya. Kalau di situ kain jumputan. Ini kain jumputan. Ini kain jumputan juga. Itu kain jumputan, ini banyak macam-macamnya Mbak, kain jumputan. Ini berupa bahan, kalau misalnya ada orang yang kayak tadi jadiin kemeja. Dan bisa juga dijadiin gaun. Bermacam ragam. Berarti ini banyak bahannya Tante? Banyak, bahannya macam-macam lagi. Ini kan bahan dobi katun ya. Kayak tadi kan ada Paris ya? Ada Paris, ada yang sutra. Sutra, mana sutra ya? Ini nih. Ini sutra nih. Nah ini sutra kembang nih. Tapi kita tetap buat juga dengan titik 7. Karena titik 7 ini kan maksudnya selalu dicari orang. Karena khas kita dari awalnya titik 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus kita buat ada kombinasi-kombinasi warna. Oh beda-beda deh Tante? Beda-beda. Kayak ini kan titik 7. Kalau ini ada bintang. Ada yang bener-bener ini ya, apa namanya tuh. Ya ini khas kita juga sih ya. Lalu kita bercak-bercak dengan warna. Biar orang tuh nggak bosan Mbak. Masa kita cuma jual motif itu aja kan. Sama aja dengan batik-batik juga kan banyak macem gitu. Selain motif-motif 7 ini ada apa lagi Tante? Yang selain kayak gini? Banyak lah ya kita buat gini. Misalnya. Nah ini kan motif garis. Garis. Di garis.
Nih yang ininya, terus ini bintang, ini titik 4. Jadi kita kombinasi-kombinasi dalam setiap kain itu macam-macam. Biar orang ada pilihan gitu. Tinggal main bahan, kita main warna. Gitu kan. Ini kan beda-beda nih Tante bahannya. Apakah ada perbedaan harganya? Ada perbedaan harga. Ini namanya dobi katun. Yang mahal itu sutra, Mbak, yang seperti sutra, ini. Memang ini bahannya sutra. Kalau ini kan katun, ya masih ya murah lah ya, bisa dikatakan masih terjangkau gitu, Mbak. Kalau yang katun ini range harganya berapa? Sutra. Iya, sutra. Sutra ini 1,5 ya, ini ya. Nah, 1,5 sarung sama selendang, Mbak. Oh, 2. 2 potong. Tuh, corak banyak, Mbak. Terus kalau yang beginian sih katun ini 3 meter 350.000. Tapi lumayan terjangkau lah Tante ya yang untuk baju-bajunya. Insya Allah terjangkau lah. Makanya kita tuh siapin selalu. Rata-rata kan orang tuh mau beli untuk seragam, terus kadang-kadang juga untuk souvenir, untuk kasih kado, oleh-oleh, itu banyak, Mbak. Ini kan ada pembuatannya Tante. Ada di atas. Boleh kita lihat? Ada pewarna, boleh? Silakan. Yuk. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.